Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya kembali berbagi sebuah video yang berjudul dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Ketika kita berbicara tentang Mekah, pasti yang akan menjadi sorotan adalah Masjidil Haram. Pertanyaannya, apakah dulu Masjidil Haram seindah sekarang? Tentu tidak. Ini adalah ilustrasi dari Masjidil Haram dan Ka'bah yang masih utuh hingga sekarang. Namun, di sekeliling Ka'bah pada zaman jahiliyah dulu terdapat 360 berhala yang menjadi sesembahan orang-orang kafir Quraisy, dan ada 4 berhala besar yang diletakkan mereka di 4 pojok di dalam Ka'bah yang mereka beri nama Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Dan semua berhala-berhala tersebut itu hancur berjatuhan tepat saat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Baik, kita akan masuk pada materi tentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Perhatikan, ini adalah Jabal Nur, yang mana di sana terdapat sebuah gua yang bernama Gua Hira. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau sering mengasingkan diri ke gua ini. Maka tepat pada usia 40 tahun, yaitu pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriyah, atau bertepatan pada tanggal 10 Agustus 610 Miladiyah, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Jibril alaihissalam dan menerima wahyu pertama, Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Setelah pertemuan itu, Nabi Muhammad SAW pulang dan minta selimuti dengan istri tercinta, yaitu Khadijah Al-Kubra. Saat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan berselimut, Jibril alaihissalam turun membawakan wahyu yang kedua dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Quran surah Al-Muddatsir ayat 1-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, dan janganlah engkau memberi bermaksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu lah bersabarlah. Quran surah Al-Muddatsir ayat 1-7. Karena saat itu Islam masih dalam keadaan lemah, akhirnya dakwah pun dimulai dengan cara sembunyi-sembunyi. Tempat yang Nabi SAW pilih untuk berdakwah adalah rumah Arqam bin Abi Arqam Al-Makhzumi. Adapun orang yang pertama kali masuk Islam saat itu disebut dengan As-Sabiqul Awwalin, yaitu Khadijah Al-Kubra, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, dan Aiman. Namun setelah hampir 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Asy-Syu'ara ayat 214-215 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzir ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Yang artinya,
Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 215, yang mengandung makna perintah mengisyaratkan Islam diproklamirkan secara terang-terangan. Namun setelah Islam disyiarkan secara terang-terangan, tantangan dakwah mulai bermunculan, mulai dari bujukan Abu Talib untuk meminta Rasulullah SAW menghentikan dakwahnya, tawaran harta berlimpah, wanita-wanita cantik, hingga kedudukan yang tinggi. Namun semua itu tidak menggiurkan Nabi SAW, dan beliau pun menjawab, "Seandainya kalian letakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan pernah meninggalkan dakwah ini." Kegagalan kafir Quraisy itu makin menjadi-jadi. Budak-budak mereka yang masuk Islam dibunuh dan disiksa. Seluruh pengikut Nabi SAW selalu diteror dan diancam agar menolak ajaran Nabi Muhammad SAW. Namun mereka sangat teguh dengan keimanannya, walaupun nyawa sebagai taruhannya. Kegeraman orang-orang kafir Quraisy pun makin tak terkontrol dengan kekuasaan yang mereka miliki. Akhirnya mereka melakukan pemboikotan dengan membuat suatu undang-undang dan mengasingkan Nabi dan para kaum muslimin lainnya selama 3 tahun lamanya di celah-celah kota Mekah yang bernama Syi'ib. Di tengah padang yang tandus dalam alam terbuka, jauh dari makanan dan minuman, hingga banyak kaum muslimin yang terkena penyakit dan wafat di sana. Melihat hal yang demikian, Zubair bin Umayyah, Hisham bin Ammar, Mut'im bin Adi, Abu Bakhtari bin Hisham, dan Zama'ah bin Abu al-Aswad, mereka kasihan dengan siksaan kaumnya terhadap kaum muslimin. Akhirnya mereka datang bermaksud mencabut undang-undang itu. Namun lembaran undang-undang itu pun habis dimakan rayap. Yang tersisa hanyalah tulisan Bismikallah. Tidak lama setelah itu Rasulullah SAW ditinggal wafat 2 orang yang sangat berharga dalam hidupnya. Hingga saat itu Rasulullah mulai merasakan bahwa Mekah bukan lagi tempat yang tepat untuk beliau berdakwah. Nabi pun berusaha untuk hijrah yang pertama menuju kota Taif bersama anak angkatnya Zaid bin Harithah. Namun kedatangan Nabi di sana disambut dengan lemparan batu hingga tubuh beliau terluka berlumuran darah. Tak lama setelah itu Nabi SAW kedatangan tamu dari Yathrib. Ini adalah awal perjalanan Nabi SAW berhijrah dari Mekah ke kota Yathrib, yang kemudian hari diberi nama dengan kota Madinah. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Silahkan nanti simak pada video berikutnya tentang hijrah ke Madinah, sebuah kisah yang membanggakan. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.